Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak dan Ibu dosen serta penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Johannes Ria Raja, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Asisi Jakarta dan sekaligus mahasiswa dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral dan Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor mahasiswa 25309834. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 9C dengan materi sakramen perkawinan. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Siap berdiri. Beri salam. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Oke, apa kabarnya nih semuanya? Baik, terima kasih. Terima kasih atas vibes-nya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersiap untuk berdoa, untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin? Amin. Untuk doa pembukaan, kita persilakan Martin untuk berdoa. Silakan Martin. Teman-teman dan pelajar, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai pelajaran agama. Semoga Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan oleh pelajar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Fransiskus Asisi, pelindung sekolah kami, doakan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Martin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Pak John mau mengadakan presensi dulu ya. Nanti kalau yang dipanggil boleh jawab hadir dan boleh mengatakan kata-kata bijak pada hari ini. Boleh? Boleh ya. Bells, gimana kata-kata bijakmu hari ini? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bells. Selanjutnya, Mercy. Ya, apa kata? Jangan takut untuk bermimpi karena mimpi awal dari segala sesuatu. Oke, terima kasih Mercy. Selanjutnya, Gracela. Oke. Oke, tepuk tangan untuk Gracela. Selanjutnya, Joshua. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Joshua. Selanjutnya, Amara. Apapun rintangannya, Tuhanlah jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Tristan. Iya. Mari kita lakukan yang terbaik. Oke, tepuk tangan untuk Tristan. Selanjutnya, Ruby. Ya. Forget the past to move on to the future. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ivania. Hanifa, Iya, gimana? positive attitude changes everything. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Alden. Ya. Jangan mudah menyerah, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Alden. Selanjutnya Christian. Gimana Christian? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, selanjutnya Alberik. Hadir, Pak. Ya, gimana Alberik? Semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Satria. Gimana? Jangan mudah nyerah. Jangan mudah nyerah. Oke. Selanjutnya Sakti. Ya. Kegagalan adalah sukses dari kunci. Kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Noel. Gimana Noel? Gimana? Ada kata-kata bijak nggak? Jangan menyerah, Pak. Jangan menyerah. Oke, tepuk tangan buat Noel. Selanjutnya Immanuel. Iman? Hadir, Pak. Iya, gimana? Terus
Terus berjuang. Oke. Selanjutnya, Valen. Hadir, Pak. Ya. Dunia mau jadi cerita, Pak. Oke. Selanjutnya adalah Danis. Iya, gimana? Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Martin. Hadir, Pak. Ya. Berserahlah kepada Tuhan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Lionel. Hadir. Ya. Berdoa kepada Tuhan, Pak. Oke, terima kasih. Baik, anak-anakku semuanya. Pak John mau melanjutkan. Pak John mengundang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu nasional kita. Terus, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Ya. Terima kasih anak-anak. Yes. Oke. Nah, selanjutnya hari ini kita akan bicara mengenai sakramen perkawinan, ya. Sebelumnya Pak John memulai dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan pemantik, yakni apa itu arti perkawinan dalam gereja Katolik? Ya, Tristan. Sakramen suci yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Tristan. Selanjutnya, mengapa kesetiaan penting dalam keluarga? Ada yang tahu? Ya, Sakti. Kalau misalkan kita nggak setia, nanti keluarganya hancur, Pak. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana menghadapi konflik dalam keluarga? Ya, Ruby. Saling berkomunikasi, Pak. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari nilai sakramen perkawinan untuk hidup remaja? Remaja untuk hidup di masa depan tuh perkawinan seperti apa? Silakan, Bels. Bahwa kesetiaan itu penting dalam hidup remaja. Oke, tepuk tangan. Yes. Selanjutnya kita akan mendalami salah satu video terkait dengan keluarga dan pentingnya keluarga, ya. Ini gambaran pria di zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain. Saya ikan dan saya sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak saya melihat perjalanan saya. Paling kan berikutnya kalau lagi. Dan ibu masih di mana sih? Kalau saya udah pernah tahu ya. Kamu masih hubungannya? Aku dia sana. Rizan, aku sebel banget sama mama papa. Kan ini mau beli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Miskin dengan cinta sama saya. Mau pulang kapan kek, makan apa kek, gimana kek. Kamu sih Adin, punya pacar nggak sih? Wajar kan kalau saya berani seperti itu. Tuh, kamu ini belum dibenerin. Baik, Pak.
buat saya berupa hal kecil akan membawa perubahan besar tanpa siap-siap. Ya, menurut saya hanya soal suci. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, kira-kira film tadi itu tentang apa? Ya, teruskan. Mengingatkan kita tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga. Oke, jadi pentingnya komunikasi dalam keluarga, apa lagi? Pesan apa? Apa? Ada lagi? Ya, Danis, silakan Danis. Jalinlah hubungan yang baik antara suami dan istri. Oke, menjalin hubungan yang baik antara suami dan istri. Oke, baik ya. Nah, anak-anak, sekarang Pak John mau langsung masuk ke hal ini, ya, bahwa apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti sakramen perkawinan. Nanti pelan-pelan kita akan memahami apa itu sakramen perkawinan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi nilai utama dalam sakramen perkawinan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kasus keluarga berdasarkan nilai sakramen perkawinan. Yang terakhir, kalian diajak untuk membuat karya kreatif sebagai wujud dari pemahaman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Pak John mau menjelaskan soal ajaran Gereja Katolik tentang sakramen perkawinan. Seperti kita ketahui bahwa Gereja Katolik itu memandang perkawinan bukan sebagai kontrak sosial, tapi sebagai suatu janji kita di hadapan Tuhan. Pria dan wanita berjanji di hadapan Tuhan, ya, seperti itu. Nah, ada hakikat perkawinan, yakni perjanjian kasih. Asal usulnya ditentukan oleh Allah, Allah yang menyatukan pria dan wanita tersebut. Ngerti? Oke. Ya, cinta kasih Kristus dan gereja yang merupakan dasar sakramental. Nah, tujuan perkawinan itu apa, Pak John? Ada dua sekurang-kurangnya: kesejahteraan pasangan, bonum conjugium atau kebaikan suami istri, dan kelangsungan keturunan atau prokreasi. Jadi baik pria dan wanita itu wajib adanya anak, ya, seperti itu. Selanjutnya, Pak John, apa sih ciri-ciri perkawinan? Ya, ciri-ciri perkawinan yang pertama, unitas, adanya kesatuan. Ya, jadi perkawinan menciptakan kesatuan yang tidak terpisahkan pria dan wanita yang menjadi apa? Satu daging. Ya. Selanjutnya, indissolubilitas, artinya ketidakterceraian. Jadi hanya kematian yang bisa memisahkan antara pria dan wanita. Karena sesuai dengan kata-kata Allah, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh siapa? Manusia. Yang terakhir, kesetiaan, fidelitas. Maksudnya adalah pria dan wanita itu dituntut untuk setia dalam hidup perkawinannya. Oke, jelas ya? Sampai di sini Pak John harap anak-anak mengerti dan jelas. Selanjutnya, pelayan sakramen dan syarat syahnya siapa? Pelayan sakramen perkawinan itu adalah kedua mempelai itu sendiri, pria dan wanita sendiri. Pak John, kalau romonya jadi seperti apa? Ya, romonya itu adalah cuma saksi resmi gereja yang mengesahkan ikrar mereka. Selanjutnya, konsensus atau persetujuan bebas. Persetujuan atau ikrar bebas adalah unsur mutlak dalam perkawinan. Gitu ya. Jadi masing-masing pasangan sadar mau ya untuk menjadi pasangan bahkan sampai menikah. Oke. Selanjutnya, peran sakramennya. Apa sih peran sakramen sebagai sumber rahmat? Satu, menguduskan pasangan, ya. Selanjutnya, membantu melaksanakan tugas, ya. Menjadi kesaksian dunia. Jadi pasangan-pasangan ini harus saling menguduskan, saling melaksanakan tugas, dan juga saling memberikan kesaksian hidup di dunia. Dengan demikian, gereja itu dapat menjadi gereja kecil
ya, tempat iman pertama kali ditumbuhkan jadi keluarga, ya. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita masuk dalam kelompok, ya. Dalam diskusi kelompok, Pak John akan membagi kelompok, ya, LKPD-nya supaya anak-anak bisa mengerjakannya secara baik dan benar. Dibaca benar-benar ya soalnya sehingga bisa diselesaikan, Noel, ya. Silakan di dalam kelompok. Yuk, Pak John arahkan dulu ya. Yang pertama, kalian baca dulu, ya, dan menganalisis studi kasus yang ada di situ. Selanjutnya kalian diskusi, ya. Setelah diskusi kalian menyiapkan karya kalian, ya. Karyanya itu bisa role play, bisa poster, ya. Nanti posternya itu nanti dikirimkan ke GCF, link GCF kelas kita. Jelas? Silakan. Silakan minum ya. 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 Sifat perkawinan apa aja, Pak? Apa? Sifat-sifat perkawinan. Sifat-sifat perkawinan tadi juga sudah diulas ya, bahwa perkawinan Katolik itu memiliki sifat di mana misalnya dia ya intinya ada unsur kesetiaannya itu penting ya, harus ada ya, tidak terceraikan, indisolubilitas tadi yang Pak John jelaskan seperti itu ya. Ya. Iya, silakan. Ini tentang studi kasusnya. Studi kasusnya, oke. Kita sebagai kelompok memilih untuk melakukan role play. Role play, oke. Kita bingung mau menggunakan nama yang ada di sini. Oke anak-anak yang Pak John kasihi, apakah kita bisa langsung masuk ke dalam proses presentasi dan pembahasan? Semuanya sudah mensubmit? Sudah? Oke, yes. Baik, nah ini rule of the game-nya ya. Bagaimana kita melaksanakan presentasinya. Jadi nanti soal yang di LKPD-nya nggak usah dibahas lagi, kalian langsung masuk ke karyanya sehingga mempercepat waktu dan lebih efisien. Kalau role play silakan memperagakan langsung dengan skrip yang anak-anak sudah buat. Kalau poster silakan dipresentasikan dan dijelaskan posternya. Pak John akan bantu melalui link GCR yang akan Pak John tampilkan di sini. Siap anak-anak? Siap. Oke, baik. Akan Pak John lihat di sini di tugas LKPD kalian ya. Baik. Kita masuk ke LKPD-nya. Oke. Yes. Kita mulai dari kelompok siapa dulu? Kelompok Alden boleh ya? Dari kelompoknya Alden. Janji kita di hadapan Tuhan itu suci. Kita berjanji untuk saling setia dalam surga dan duka. Tapi sekarang rasanya kita itu tanpa arah. Aku tahu, aku terlalu sibuk mencari uang sampai lupa bahwa orang aku beri berharga. Aku juga mau menghargai penampilan kita. Kita juga bersama. Sakramen perkawinan adalah persekutuan kasih yang kudus. Kesetiaan, doa, dan komunikasi adalah jalan menuju keluarga yang diberkati Tuhan. Sekian dari program kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan tanggapan atau reaction terhadap kelompok ini? Silakan. Ada? Cukup puas? Puas. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, duduk. Ada 3 tokoh yang akan berpartisipasi dalam role play ini, yaitu Joshua sebagai kakak dan aku sebagai Dinda dan Dua sebagai Malam itu rumah terasa hening. Dinda duduk sendirian di ruang tamu, menunggu suaminya yang belum juga pulang. Jam dinding berdetak pelan, seolah itu merasakan sepinya hati seorang istri. Tak lama kemudian, Raka datang dengan wajah lelah sepulang kerja. Raka, aku capek nunggu kamu setiap malam. Rumah ini sepi. Aku kerja buat kita, buat masa depan,
Tapi masa depan itu nggak berarti kalau sekarang kita kan kehadiran yang lebih penting dari sekedar penghasilan. Maaf, aku terlalu sibuk sampai aku lupa Tuhan yang mempertemukan kita. Aku juga salah, Kak. Aku harus lebih banyak berdoa daripada marah. Yuk kita mulai lagi, kali ini dengan doa bukan debat. Iya, biar Tuhan yang jadi pusat rumah ini. Malam itu mereka berdoa bersama, bukan untuk meminta yang baru, tapi untuk menghidupkan kembali cinta yang sempat terlupakan. Pesan moral yang kita dapatkan dalam role play tersebut adalah masalah dalam perkawinan tidak akan berat bila pasangan saling mengampuni dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sekian role play kami, terima kasih. Dari kelompok ini ada? Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus sekali lagi. Dan memastikan kebutuhan semua pihak terpenuhi. Perhatikan kesehatan mental. Setiap anggota keluarga butuh perlindungan satu sama lain. Kita tidak boleh buat satu anggota atau lebih menderita dengan sendiri. Sering memberi dukungan. Pastikan setiap anggota keluarga merasa didukung oleh keluarga karena ini merupakan elemen penting dalam membangun ikatan yang kuat. Sekian, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok kedai. Ada question, ada tanggapan? Cukup, jelas ya? Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok kedai. Terima kasih, Danis. Yes. Bagian yang lain. Selamat siang Pak dan teman-teman. Yes. Ya. Sekarang kalau kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yes. Konsep inti unitas atau satuan yaitu memiliki sifat monogami dan satuan antara satu pria dan satu wanita membentuk satuan seumur hidup. 2. Tidak terceraikan yaitu pasangan yang telah atau satuan yaitu memiliki sifat monogami dan satuan antara satu pria dan satu wanita membentuk satuan seumur hidup. 2. Tidak terceraikan yaitu pasangan yang telah disatukan oleh Allah di dalam cerai sesuai dengan Alkitab Markus 10 ayat 9. 3. Persetubuhan yaitu tujuan untuk menghasilkan anak sebagai generasi penerus. Studi kasus. Dari kasus yang terdapat dalam LKPD, kita belajar bahwa komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Jika tidak ada komunikasi, maka akan terjadi masalah seperti dalam hubungan, tidak dapat mengerti satu sama lain dan lain-lain. Kesimpulannya, bahwa perkawinan Katolik tidak dapat terceraikan, bersifat satu dan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keturunan. Dalam hubungan perkawinan yang terpenting adalah komunikasi. Sekian poster yang sudah kami buat. Terima kasih Pak Jon. Oke, terima kasih. Ada reaction? Nggak ada. Oke, silakan. Boleh kembali. Duduk. Ada reaction? Nggak ada. Oke, silakan. Boleh kembali. Duduk. Ya. Sudah pada terima. Yes. Kita kembali lagi ke presentasi tadi ya. Anak-anak sudah mengirimkan. Terima kasih sekali. Ya, nah, tadi Pak Jon mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang sudah kalian tunjukkan lewat submission pengumpulan tugas di GCR ya. Itu sangat bagus sekali dan sangat variatif. Ada role play, ada poster ya, yaitu bicara soal perkawinan, yakni kesatuan gitu. Nah sekarang Pak Jon cuma mau memberikan peneguhan kepada kalian bahwa kunci keutuhan perkawinan terletak pada komitmen ya. Tadi juga kalau dibahas oleh kelompok, komunikasi dan fondasi iman yang memungkinkan bahwa bisa adanya kesatuan antara pria dan wanita tersebut sehingga bisa menjadi satu keluarga yang baik ya. Selanjutnya, nah anak-anak sekarang boleh dalam posisi duduk yang tertib. Pak Jon mau mengundang anak-anak untuk berefleksi ya, berefleksi terhadap sakramen perkawinan ya. Sakramen perkawinan sebagai sumber rahmat dan komitmen seumur hidup ya, yang kita pelajari sejak tadi ya, bahwa
didasarkan pada cinta kasih Tuhan, keutuhan keluarga adalah tanggung jawab anggotanya. Hal untuk direnungkan, tolong renungkan kembali peranmu sebagai anak dalam mendukung keharmonisan keluargamu. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya anak-anak boleh membaca ya kembali tentang doa, ya tentang doa untuk keluargamu. Ya anak-anak, seperti itu mari kita merefleksikan hal tersebut sehingga kita bisa mengerti dan mendoakan keluarga kita. Yes. Nah, Pak John mau menutup dengan sebuah rangkuman kecil. Perkawinan Katolik sejatinya terarah kepada Allah, baik suami dan istri dipanggil untuk kekudusan. Studi kasus yang kita pelajari hari ini mengajarkan kita bahwa tantangan selalu ada, namun kepasrahan pada Allah merupakan jawaban untuk senantiasa setia dalam hidup perkawinan. Oke. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Pak John mengucapkan terima kasih sekali atas korporasi kalian, kerjasamanya sangat baik sekali. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Pak John meminta Graciela untuk menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Silakan. Tuhan Pak John, marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami pulang, semoga semua yang telah Pak John ajarkan kepada kami semua tentang sacrament perkawinan dapat kami mengerti dan selalu kami ingat dalam kehidupan kami juga. Dan sekarang kami pulang, lindungilah kami selalu agar kami selalu aman dan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Fransiskus Assisi, Amin. Doakan kami. Amin. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Graciela. Siap berdiri. Mari salam. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Masih Pak.